tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita perkuat ukhuwah, tingkatkan jalinan kerjasama jamaah Forsil DKM apa GDC? Ya pokoknya itulah. Jadi saya sedang berada di Universitas Jakarta Global University, bekerja sama dengan 24 DKM masjid yang biasanya mengadakan subuh keliling, kecuali di kampus nggak ada subuhnya, zuhur. Nah, jadi memang ini adalah ukhuwah. Ukhuwah itu diambil dari kata akhun. Akhun artinya saudara. Saudara laki-laki ya akhi, saudara perempuan ya ukhti. Kalau bahasa di kampung saya, my brother. Kalau bahasa Jawa, sedulur sederek sedoyo. Pripun kampare panjenenganipun? Oh, ada orang Jawa ternyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika saya mengatakan saudara-saudara, artinya satu, udara artinya perut. Maka ketika saya katakan saudara-saudara artinya seperut-seperut. Memang kita sekarang ini lagi mikirin perut ini memang. Saudara artinya seperut karena saya, Bapak Rektor, yayasan, pengurus masjid, ibu-ibu, kita semua ini satu perut. Betul? Apanya yang betul? Jangan betul-betul aja kalau Ustadz ngomong betul. Saya, ibu, bapak, kok dibilang satu perut? Karena kita kalau ditelusuri ke atas berasal dari perut yang sama. Perut Hawa, istri Nabi Adam. Sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, itu asalnya sama. Yang nggak mau dikatakan keturunan Nabi Adam, ada alternatif, keturunan monyet. Ustaz Somad kasar sekali ngomongnya. Bukan kata saya, yang ngomong begitu Charles Darwin. Itu pilihan. Saya nonton beberapa video, dia bilang saya bukan keturunan Adam, saya keturunan monyet, kata dia. Menurut dia dia katanya di atas simpanse sedikit. Ya nggak apa-apa, itu pilihan. Tapi bagi saya adalah manusia, bukan kelanjutan dari Homo sapien. Kita adalah berdasarkan ajaran agama Islam, kita ini semuanya adalah bersaudara. Kalau mau melihat perbedaan, oh jelas beda. Saya dengan Bapak Rektor beda. Saya pakai baju koko, beliau pakai jas. Saya pecinya merah, beliau hitam berbunga-bunga sesuai dengan suasana hatinya. Beliau pakai sorban, saya enggak. Beliau pakai pin emas, saya enggak. Kalau dilihat perbedaan kami beda, tapi karena dilihat adalah persamaan, maka kalau kita bersaudara ini syaratnya yang pertama, syarat kita bisa bersaudara adalah lihat titik persamaan. Emangnya kesamaan kita apa Pak Ustadz? Ya yang dekat aja dulu, nggak usah jauh-jauh, sama-sama lapar. Saya sebelum kemari tadi mampir ke rumah Pak Fahri. Saya bilang nggak usah lama-lama Pak, to the point, langsung foto aja. Kenapa? Nggak bakalan ada teh manis juga. Ngapain saya lama-lama?
kasih nasi mandi 2 talam. Ya, apalah maknanya? Hanya menahan air liur saja kan? Langsung saya bawa, nanti semua ada saatnya, saya bilang. Jadi syarat pertama kita bisa ukhuwah ini adalah sadari kita punya persamaan. Sama apa? Sama asal yang sama. Mau pejabat, mau diplomat, mau pedagang tomat, mau ustadz. Astagfirullahaladzim. Semua berasal dari asal yang sama. Kita ini semua berasalnya dari tanah. Mohon maaf jangan tersinggung ya. Ada bapak-bapak ibu yang hebat ini berasal dari aluminium? Enggak ada. Kalau ada yang angkat tangan, saya enggak dari tanah Pak Ustadz, berarti 2 kemungkinan. Pertama, Robocop. Yang kedua, Transformer. Kita ini semua berasal dari tanah. Masya Allah, luar biasa. Ternyata kamera tidak hanya dari kanan dan kiri, dari atas juga. Ini drone sudah menyala, lambaikan tangan semua ke drone. Kira-kira sampai azan maghrib lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa lebih mulia, lebih hebat, lebih senior, lebih terhormat, lebih kaya, lebih jumawa, kita nggak bisa bersaudara. Makanya kita mesti merasa berasal dari asal yang sama. Itu hebatnya di Global University ini. Kenapa? Dia mengambil foto itu dia kasih kode. Ada fotografer nih kadang sengaja dia cari kapan momen kita yang sedang diambil. Nggak bagus. Lama kali. Asalnya sama, berasal dari asal yang sama. Asal kita tanah, mau raja, mau presiden, mau menteri, gubernur, wali kota, RT, RW, kades, kadus, lurah, semua berasal dari tanah. Kalau memang betul kita berasal dari tanah, kok sifatnya beda-beda Pak Ustadz? Ada yang sombong, ada yang angkuh. Mungkin dia berasal dari tanah sengketa. Tolong kalau dengar ceramah jangan dipakai untuk mengukur orang lain. Ceramah itu, ngaji itu dipakai untuk mengukur diri sendiri. Saya nggak mau pulang dari sini ibu bapak habis maghrib buka puasa ngomong, Papa kayaknya tetangga kita itu sering semua beban ke kita, kayaknya dia dari tanah timbun. Oh iya mah, apalagi kawan papa yang sekantor itu susah kali, kayaknya dia dari tanah liat. Ngukur diri sendiri, mintin dari tanah. Makanya kenapa iblis itu sombong? Iya, asalnya yang nomor 1 ini, khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, menyala abangku. Wa khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah, aku dari api. Ana khairum minhu, ana khairum minhu, I am better than him. Saya lebih baik dari dia. Jadi iblis itu masuk neraka bukan karena berzina. Iblis itu masuk neraka bukan karena syirik. Iblis tidak syirik. Iblis nggak nyembah setan. Orang setan semua anak buah dia. Mana ada setan yang berani goda iblis? Semua hormat sama dia. Dia GM-nya. Saya nggak bilang dia rektornya ya. Kita di kampus ini. Bosnya dia, direkturnya, nggak ada yang berani ngelawan dia. Iblis diazab Allah karena merasa lebih baik. Doakan supaya yang ceramah ini, yang ngomong ini jangan merasa lebih baik. Yang paling berpotensi merasa lebih baik itu saya. Kenapa? Tempat saya paling tinggi dan saya dicarikan kursi. Orang setengah mati nyari kursi, saya dikasih kursi nggak mau. Kenapa Ustaz nggak duduk? Karena kalau saya duduk, di bawah saya ada orang-orang yang lebih tua dari saya. Nasihat ibu saya dulu, waktu tamu datang duduk di atas lantai, saya duduk di kursi, mata dia udah ngasih kode. Saya nggak nangkap, begitu tamu pulang, volume langsung naik.
Sampai sekarang walaupun sudah umur 28 tahun begini, lah, umur ini bukan masalah angka, ini masalah rasa, bro. Ternyata nasihat yang paling dalam itu nasihat ibu. Sampai hari ini kalau saya duduk di atas kursi, ada orang-orang yang lebih tua. Saya nggak bilang orang tua ya, saya nggak bilang orang tua. Saya nggak melihat ada orang tua di sini. Ini hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang merasa lebih hebat, lebih jumawa? Itu karena nggak sadar diri. Makanya cerita tentang asal mula kejadian manusia diletakkan di surat-surat yang pertama. Habis Al-Fatihah pembukaan, masuk surat. Memang jam-jam segini lupa memang. Banyak yang hilang ingatan memang. Surat Al-Baqarah. Ibu jangan pancing emosi saya. Saya lapar juga ini. Surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan asal muasal kejadian kita, asal kita, konflik kita dengan iblis, bagaimana terusir dari surga, itu di Al-Baqarah di awal-awal, supaya kita sadar tentang asal muasal kejadian kita. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita mau menjalin perkuat ukhuwah, persaudaraan, kita tinggal di bumi yang sama. Oh enggak sama Pak Ustadz. Ustadz Somad kan dari Sumatera, kami sekarang kan di Pulau Jawa, kita ada Sulawesi. Al-ardu ardullah, semua bumi ini milik Allah. Makanya sebelum sholat subuh, selesai sholat subuh, selesai sholat maghrib, jangan lupa tinggal bacakan ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi milik Allah. Karena banyak orang yang lupa. Saya lewat di suatu jalan, tanah ini milik doktorandus Bapak Fulan, tanah ini milik Bapak SHMH, tanah ini milik Letnan Jenderal. Rasanya saya mau buatkan baleho besar di ujung, dari ujung sampai ujung milik Allah Subhanahu wa taala. Itu milik kita hanya ketika ruh kita masih bersemayam dalam jasad. Itu punya kita hanya ketika napas masih berhembus. Begitu napas kita berhembus dan nggak bisa ditarik lagi. Napas itu kan cuma dua, sekali ditarik, sekali dihembus. Makanya bunyinya menghembuskan napas yang terakhir, karena setelah dihembus nggak bisa ditarik lagi. Begitu napas kita berhembus dan nggak bisa ditarik lagi, maka semua milik kita ini menjadi milik orang lain. Mobil kita menjadi mobil orang, rumah kita menjadi rumah orang, istri nggak usah kita teruskan, takutnya ada hati yang terluka. Walladzina yutawaffawna minkum, suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, mereka nunggu nikah lagi, arba'ata ashhuri wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ninggal Desember, Januari, Februari, Maret, April, 10 Mei dia langsung datang. Siapa dia? Yang selalu melantunkan lagu Kutunggu Jandamu. Ibu jangan ketawa, pikirkan juga perasaan mereka. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa kita hidup di bumi yang sama, dimanapun kita pergi. Makanya saya berangkat 5 September 1998 sampai ke Kairo, Mesir, naik pesawat Royal Jordan Airlines. Sampai di Mesir, naik apa tadi dek? Royal Jordan Airlines. Kata mereka, itulah tiket pesawat yang paling murah. Saya nggak merasa asing di Mesir, walaupun mereka orang Arab, putih, mancung, ganteng, saya nggak merasa asing. Kenapa? Karena mereka juga hamba Allah dan aku hamba Allah.
Walaupun di situ macam-macam jenis manusia, ada Afrika. Habis itu tahun 2004 saya terbang lagi ke Maroko. Enggak Royal Jordan lagi, enggak Royal Jordan. Pesawat Qatar Airlines. Kenapa itu? Itulah tiket yang paling murah. Saya mendarat di Casablanca, ibu kota Maroko, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Saya nggak merasa asing di sana. Kenapa? Saya merasa saya hamba Allah, bumi milik Allah, dan ini semua manusia. Dia bernapas, aku bernapas, dia makan, aku makan, dia hidup, aku hidup, dia ganteng. Saya tinggal di asrama. Asrama ada dua kelompok pilihan. Ini asrama orang Afrika, Burkina Faso, ini Afrika Selatan, ini yang negara-negara Arab. Saya pilih yang di asrama Afrika. Kenapa? Karena di situ saya merasa lebih putih. Satu kamar dengan orang Guinea. Where are you come from? Indonesia, saya bilang. One of Guinea at your country. Saya kaget. Kata dia, di dunia ini ada 4 Guineas. Di dunia ini ada 4 Guinea. Dan 1 Guinea di negara kamu, katanya. Saya bilang, ngawur ini orang. Ternyata betul, dia dari Guinea. Ada Guinea Bissau, ada Guinea Conakry, yang satu lagi Papua New Guinea. Oh, betul, saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia orangnya baik. Dia ambil roti, dia belah. Habis itu dia masukkan ikan sarden ke dalam roti itu, lalu dia masukkan potongan-potongan sawi, dia masukkan kemudian tomat potong, dia kasih ke saya. Saya coba, hampir saya muntah. Mereka biasa aja makan ikan sarden pakai roti, kita goreng bawang dulu. Makanya waktu kita ini habis karena kuliner. Mereka bangun pagi buka simple udah. Kita mandi 1 hari 3 kali. Pagi mandi, siang mandi, malam mandi. Mereka saya lihat seminggu nggak mandi. Mau pergi berangkat. Kita nggak bisa. Nah, datang lagi drone-nya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Biasanya kalau sudah sholawat saya drone-nya hilang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa perkuat ukhuwah. Syarat yang pertama, tahu asalnya sama. Syarat yang kedua, kita berada di bumi yang sama. Enggak perlu merasa rendah diri, enggak perlu merasa kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Oh, cepat sekali surat selesai. Biasanya kalau sudah dikasih surat begini, Ustadz 5 menit lagi waktu habis. Sudah mau berbuka, biasanya begitu. Ternyata ini adalah beberapa pertanyaan yang nanti akan saya jawab, yang bisa saya jawab. Saya biasanya kalau tanya jawab itu memang nggak mau langsung. Pakai kertas, saya bilang. Kenapa? Karena kalau saya baca sulit, saya simpan. Saya lihat, apa nih? Padahal susah. Tapi kalau langsung ketahuan saya nggak bisa kan? Nah, itu. Makanya banyak jamaah yang nanya sama saya, Ustadz Somad, saya lihat video Ustadz di YouTube itu semua Ustadz bisa. Saya bilang, memang ya yang bisa aja Pak, saya bilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana kita bisa hidup bersama? Bahwa kita nanti juga akan pergi ke tempat yang sama. Orang kaya mati, orang miskin mati lebih cepat, apalagi kalau BPJS.
Mohon maaf, jangan tersinggung. Jangan tersinggung, jangan sakit hati ya. Kunci dengar ceramah Ustaz Somad itu satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung, ninggal. Ada yang tersinggung? Oh, takut semua orang ini ninggal. Kita ini semua akan mati menghadap Allah. Orang kaya, pejabat, orang hebat, bajunya sampai 3 lapis, begitu meninggal diganti dengan kain kafan, jam tangan. Ustaz Somad, tadi saya waktu di tempat wudhu tadi jamnya tinggal yang harga 150 juta itu. Yang nanya siapa? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakai baju ya secukupnya aja. Sekaya-kaya orang bajunya paling 3 lapis. Pakai jas, baju koko, singlet. Kalau ada orang pakai baju 4 lapis itu bukan kaya, demam. Sekaya-kayanya orang makan paling banyak nambuh 3 kali. Sekali, enak ya. 2 kali, 3 kali. Kalau ada yang nambuh sampai 4 kali, ususnya bocor. Saya, Ketua DPRD, Kepala Daerah, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, tokoh masyarakat, kepiting, udang, cumi, ayam, kambing, semua ada. Satu pun gak ada yang berani makan enak. Takut apa? Kolesterol. Semuanya nasi dikit. Piting, kuahnya seafood, darah tinggi, asam urat, asam lambung. Mereka persilakan, silakan Ustaz Somad. Jadi memang mereka niat betul mau membunuh saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sadar bahwa yang namanya dunia ini hanya 2, makan pakai. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau diplomat, mau ustadz, hidup ini cuman makan dan pakai. Pakai mobil, pakai. Baju, pakai. Nasi, makan. Itu terjemahan pakai bahasa isyarat. Saya memang dikasih tahu, Ustadz tolong di mana-mana ceramah, tolong pakai bahasa isyarat karena ada saudara saya. Itu enaknya kalau ceramah di kampus ada yang menerjemahkan. Kita doakan jadi anak yang solihah. Saya melihat anak orang, ingat anak saya. Melihat ibu-ibu, ingat ibu saya. Asal jangan melihat bini orang, lupa bini kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita mesti sadar asal kita sama. Yang kedua kita sadar kita tinggal di bumi yang sama. Yang ketiga kita sadar bahwa kita berakhir ke tempat yang sama. Diciptakan dari tanah, jalan di atas tanah, mati akan masuk ke dalam lubang tanah dan akan dimakan cacing. Apa yang disombongkan? Apa yang mau disombongkan? Nanti adik-adik dari Global Jakarta University, kalau kalian KKN, bangkitkan semangat kalian. 3 itu yang akan membangkitkan semangat kalian. Mau di depan itu ada pejabat, kepala desa, camat, bupati, gubernur, ada tentara, polisi, kalian tanamkan yang 3, bahwa kalian asalku dengan asal kamu sama, saya tinggal di bumi yang sama, dan kita akan mati masuk lubang yang sama. Tapi jangan diomongin. Jangan nanti waktu kalian KKN, bapak-bapak pejabat semua, kita berasal dari bumi yang sama, kita di atas tanah yang sama, dan kita akan masuk ke lubang yang sama. Marah mereka. Langsung mereka nanya, ini jurusnya dari mana? Dari Ustaz Somad. Jangan didengar, dia Ustaz sesat itu katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Somad ngomong katanya jangan sombong, kalau kita sombong nggak bisa bersaudara. Ya, tapi Ustaz sendiri sombong. Ustaz sendiri tempatnya tinggi di atas. Ini bukan permintaan saya, ini panitia yang ngasih. Kenapa saya selalu ditempatkan di tempat yang tinggi? Supaya enggak terhalang kamera. Itu sebenarnya. Jadi kamera, kalau saya di bawah kan terhalang. Makanya itu ada kamera di depan. Ada lagi infocus di kanan, ada lagi kamera di sebelah kiri. Masya Allah. Insya Allah kameranya hidup semua ini ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bahwa kalau kita sudah mati menghadap Allah, yang kita bawa adalah ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk
Satu hari saya makan pagi, siang, malam 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kg. 1 tahun 100 kilo. Umur saya, kebuka juga ini. Saya ini jelita, jelang 50 tahun. Lahir 1977, sekarang sudah 2026. Tahun depan saya lolita, lolos 50 tahun. Jadi kalau umur saya 50 tahun, berarti saya sudah membusukkan 5 ton beras. Jangan bayangkan, hilang selera buka puasa nanti. Kalau maaf, kotoran kambing ambil, siramkan ke cabai, ke tanaman, subur semua. Ini tanamannya asli. Perempuan itu seperti bunga, kembang, mekar, harum, wangi, dan layu. Maka orang nggak mau layu. Cuman satu bunga yang nggak layu, bunga plastik. Maka dipasang bunga plastik. Dan sekarang banyak suami yang menuntut istrinya nggak boleh layu. Kamu jangan layu, harus segar terus. Akhirnya wajahnya diisi. Saya nggak ada ngomong begitu. Ini kesimpulan netizen. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, bahwa kalau kita meninggal, yang tinggal hanyalah kenangan. Pada akhirnya hidup ini hanya sepotong kenangan. Tapi Masya Allah tabarakallah, dari mulai turun dari mobil, dibawa naik ke atas, masuk ke ruang rektor, masuk ke ruang foto, sampai kemari, kenangan saya di Jakarta Global University ini, kenangan saya adalah saya tadi waktu masuk itu, kalau di video kan kayak pejabat turun dari mobil langsung disambut, langsung naik, langsung saya pun bingung kemana, mau dibawa kemana, langsung ke sana, langsung ke sini, berdiri begini ya, begini. Untung nggak disuruh begini. Langsung habis itu langsung. Biasa kan kalau di mana acara itu kata sambutannya sampai muak kita, kata sambutan. Di sini langsung naik ke atas, langsung ngomong, nggak pakai basa-basi. Luar biasa memang. Ini perhatian ini buat panitia-panitia di mana-mana. Kadang kata sambutan itu dari mulai bupati, ketua DPRD, camat, kades, kadus, RT, RW. Pas giliran Ustadz, Bismika Allahumma ahya wa amut. Tapi di Jakarta Global University nggak ada, langsung. Rupanya acaranya memang dari tadi. Saya pernah datang ke suatu acara, itu banner baleho itu gambar semua ada. Anggota dewan, bupati, gubernur, semua gambar ada, walaupun kecil-kecil. Tapi di acara ini nggak ada gambar rektor, nggak ada gambar pengurus masjid, tunggal. Luar biasa. Sampai lubang hidung sebesar terowongan Mina. Begitulah cara mereka membuat kenangan. Sehingga Ustadz Somad nanti kalau ditanya, Ustadz pernah ke kampus kami? Iya, yang gambar saya besar sekali itu kan. Ustadz ingat ke kampus kami dulu? Iya, yang bisa mengumpulkan 24 pengurus masjid itu kan. Ustadz ingat ke kampus kami? Yang nggak ada kata sambutan, langsung saya ngomong itu kan. Ustadz ke kampus kami? Iya, yang naik langsung mampir ke kantor sana, foto sana itu kan. Ingat saya. Karena jadwal ini banyak kadang kita lupa. Tapi insya Allah di kampus ini akan dikenang sepanjang masa insya Allah. Begitulah cerdasnya panitia ini membuat suatu kenangan. Pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang baik-baik. Hanya saja pesan saya ke panitia, tolong nanti selesai acara gambar ini gulung, simpan baik-baik. Jangan dibuang. Soalnya baleho kemarin yang selesai pilkada dengan pileg itu banyak yang dijadikan orang penutup WC. Saya khawatirnya dijadikan penutup bagian dalam. Nggak usah dibayangkan.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sadar, insya Allah kita akan buat kenangan yang baik-baik. Seorang suami umur 70 nelpon ustadz yang sedang bawa acara live. Anda bertanya, ustadz menjawab, assalamualaikum ustadz. Waalaikumsalam. Apakah Allah mengampunkan dosa saya? Dosa kakek apa? Ada berbuat maksiat apa? Kakek-kakek umur 70 nggak mungkin pakai sabu, nggak mungkin judi online. Apa dosa kakek? Saya punya istri, dia tidak pernah meninggikan suaranya selama kami berumah tangga. Dia tidak pernah menuntut apa-apa. Pada akhirnya dia lebih dulu menghadap Allah, dan sampai hari ini saya tidak bisa melupakan dia. Berdosakah saya di hadapan Allah? Sampai pembawa acara di TV itu nangis. Kenapa dia nangis? Ya nggak tahu saya, ngapain nanya saya? Ternyata hidup adalah kenangan. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Dan lama jadi ustadz banyak yang curhat. Seorang ibu-ibu umur 70 tahun datang dari luar kota ke Pekanbaru, beli tiket pesawat, tinggal di hotel. Ibu ini sangat ingin ketemu dengan ustadz. Why? Apa yang mau dibicarakan? Ustadz Somad, iya, aku dulu dijodohkan. Dia bukan pilihanku. Terus dia selalu berkata kasar kepadaku, rupanya dia juga punya pacar sebelum menikah dengan aku. Terus dia selalu mengejek aku, katanya pacarnya lebih cakep, lebih cantik, tapi anak kami lahir juga. Terus apa yang terjadi, Bu? Dia sudah meninggal. Alhamdulillah, saya bilang. Sudah mati dia. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Masalahnya satu, Pak Ustadz. Apa? Aku belum bisa memaafkan dia sampai hari ini. Dia termenung. Ternyata maaf tidak selesai dengan kematian. Saya bilang dia sudah mati, dimakan cacing tanah. Apa masalahnya? Aku belum bisa memaafkan dia, Pak Ustadz. Sejak itu saya berubah pikiran. Jangan paksa anak kita untuk mengikuti kebahagiaan versi kita. Hidup dia sekali, buatlah dia bahagia. Saya lihat jamaah mulai terdiam. Entah haru, entah lapar, wallahu alam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang keempat adalah buatlah hidup ini dengan kenangan-kenangan yang baik. Papa. Iya. Iya, Masya Allah. Hebatnya kampus ini, penerjemahnya dua. Ada tadi perempuan, laki-laki. Kenapa perempuan lebih dulu? Ladies first. Papa. Iya. Itu kawan papa ya? Iya. Kawan papa di mana? Papa dulu sama-sama di forum silaturahim pengurus masjid subuh keliling. Bangga kita bercerita. Jangan sampai nanti anak kita nanya, kita nggak bisa jawab. Ayah, iya, itu kawan ayah, iya. Kenalnya dulu di mana? Nggak usah nanya, banyak nanya masuk neraka. Akhirnya istrinya penasaran. Papa, iya. Tadi waktu anak kita nanya, papa kok nggak jawab? Iya, nggak enak dijawab. Kenapa? Itu kan kawan papa. Iya. Kenalnya di mana? Dulu kami sama-sama dugem. Tahu ibu dugem kan? Duduk sambil gemetar. Kalaupun kita pernah punya dosa masa lalu, mudah-mudahan Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya kalau istighfar itu nggak bisa nyanyi-nyanyi pakai lantunan gitu, Pak Ustadz. Ya usah, ya nggak usah pakai nyanyi-nyanyi, biasa aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya kalau bersuara malah nggak khusyuk. Saya khusyuknya kalau dalam hati, Pak Ustadz. Ya udah dalam hati aja. Enggak ada yang maksa mesti pakai nyanyi-nyanyi, enggak ada yang maksa mesti disuarakan. Yang penting kita tulus ikhlas. Man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan,
Imanan karena iman. Kenapa puasanya karena iman? Karena ada yang puasa bukan karena iman, tapi karena diet. Banyak sekarang orang nggak makan karena diet, bahkan potong usus lagi, karena mau kurus. Bahkan yang ekstrim sekarang, dimasukkan makanan itu ke plastik, plastiknya masuk ke mulut. Habis dikunyah-kunyah, tarik lagi. Sudah lihat videonya? Kalau belum nanti saya kirim. Ngapain menyiksa diri? Alhamdulillah, kenangan kita bersama kampus, bersama forum silaturahim, satu kota Depok. Betul. Insya Allah ini semua menjadi kenangan yang baik, insya Allah. Ketemunya di mana? Di masjid. Jangan sampai pas sakit di ruang ICU sudah mau mati, ternyata dihitung-hitung ke masjid cuma 2 kali. Pertama, waktu akad nikah. Yang kedua, sholat jenazah. Nauzubillah, nauzubillah. Tapi kalau kita berada di forum silaturahim masjid, ketika di masjid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa melihat ke kanan? Loh, Bapak Anu kemana ya? Kiri nggak ada. Kayaknya kadang orang selesai sholat salaman. Katanya nggak boleh Pak Ustadz selesai sholat salaman. Kalau sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat dia salaman, hukumnya sunnah. Tapi kalau sebelum sholat tadi udah salaman, habis sholat salaman lagi, itu namanya mubah, boleh. Yang nggak boleh itu sedang sholat salaman, nah, itu yang nggak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Rektor? Batal sholatnya. Ketemu di masjid nggak mungkin bicarakan aib orang lain. Ketemu di masjid dalam keadaan berwudu. Ketemu di masjid nggak mungkin ghibah namimah adu domba. Ketemu di masjid hatinya dalam keadaan tenang. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ketemunya di masjid. Terus kenapa acara ini di kampus? Yang buat acara orang masjid. 24 masjid. Kenapa di kampus? Karena 24 masjid. Kalau satu masjid yang dipilih, yang 23 sakit hati. Ah Ustadz suuzon aja. Enggak gitu Pak Ustadz. Ini 24 masjid. Bayangkan jamaahnya berapa ramai. Enggak muat masjid. Maka dibuat acaranya di kampus. Ini enggak ada keterangan dari panitia. Saya aja mencoba-coba. Alhamdulillah kita ketemu. Kenapa acaranya dibuat di masjid? Kenapa acaranya nggak dibuat di masjid? Kenapa di kampus? Karena memang beberapa kampus itu nggak mau ke masjid. Nggak mau. Saya sendiri pernah dengar orang cerita, Pak, iya, itu rumah siapa? Itu rumah rektor, Profesor Dr. Anu. Pernah ke masjid? Enggak. Katanya yang ke masjid itu cukup S1 aja. Ada yang model begitu. Tapi di sini Masya Allah, masjid dengan kampus berkolaborasi. Inilah kerjasama yang baik ini. Alhamdulillah. Saya di beberapa tempat pas acara Ramadan, kalau pagi semangat, kalau udah petang-petang menjelang berbuka begini, nggak ada orang tepuk tangan, udah lemas semua udah. Tadi saya mulai tausiah jam 4.15. Sekarang sudah jam 5:05. Berarti saya sudah berdiri 50 menit. Saya walaupun nggak ngelihat jam, saya udah terasa ini. Kayak ada semut yang mengalir. Dan dari tadi saya kan kalau ceramah tuh mata saya tajam, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke kanan, lihat ke kiri, lihat ke belakang. Nggak ada satupun yang nguap, nggak ada. Biasanya kadang saya ngisi pengajian, baru 15 menit sudah keluar kuda Nil. Tapi saya sampai sekarang belum pernah ngisi pengajian marah sama jamaah karena tertidur, ngantuk, belum pernah. Demi Allah, sekalipun belum pernah. Kenapa? Karena pernah ada jamaah ngadu ke saya kena penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Saya ini bisnismen Pak Ustadz, ekspor impor, usahawan. Dan saya kena penyakit nggak bisa tidur.
Akhirnya gimana? Akhirnya saya beli obat tidur, saya tertidur. Habis itu datang lagi, dosisnya habis, nggak tidur lagi. Sampai akhirnya saya datang ke pengajian Ustadz. Baru Ustadz ngomong, saya tertidur. Sejak itulah saya nggak pernah marah. Berarti kalau ada jamaah yang tertidur, itu berarti ilmunya sudah masuk ke hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat, tolong ciptakan kenangan yang indah-indah. Bapak, kalian kepala rumah tangga, tinggalkanlah kenangan yang indah untuk istri. Ibu selama menikah, apa kenangan yang paling ibu ingat dari suami? Alhamdulillah Pak Ustadz, semuanya nama saya Pak Ustadz. Dari mulai surat mobil, rumah, semua nama saya Pak Ustadz. Memang betul kata suami saya dulu, belahlah dadaku man, namamu di sana. Ternyata bukan cuma di dadanya Pak Ustadz, STNK, BPKB, surat pajak, surat tanah, semua Pak Ustadz. Setuju Bu? Setuju. Astagfirullah. Kalaupun iya, jangan kuat-kuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Bapak, selama Bapak menikah, apalah kenangan Bapak yang paling indah dengan ibu? Apapun yang saya lakukan Pak Ustadz, dia tetap adem, ayem, tentram. Dia diam saja, nggak terlalu banyak ngomel, nggak ngomong. Begitu kata sinetron. Perempuan itu, kata-kata itu nggak bisa dia simpan. Beda sama laki-laki. Perempuan itu harus keluar sekian puluh ribu kata-kata sehari. Kalau tidak, kasetnya kusut. Maka laki-laki mesti ngerti. Kalau ada perempuan yang ngomong, diamkan aja. Itu kan ada videonya saya dapat di TikTok. Seorang istri lagi ngomel sama suaminya gara-gara suaminya pergi touring terus. Dia nggak ngelawan, dihidupkannya kunci motor, ke motornya Harley Davidson. Yang knalpotnya 2. Udah dia tenang aja, nikmati aja gitu. Jadi nggak usah, karena kalau bapak dia sedang meledak, bapak juga sedang meledak, ya pecahlah antara Donald Trump dengan Ayatollah Khomeini. Selesai. Nah, jadi kalau yang satu marah, ya bapak nyanyi aja, mama jangan marah-marah, nanti mama cepat mati. Dia nggak pernah marah Pak Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah yang tinggal itu semuanya kenangan-kenangan yang indah. Karena pada akhirnya hidup ini hanya sepotong kenangan, maka tinggalkanlah kenangan yang indah-indah. Ini kalau saya lihat dari atas ini macam-macam warna jilbabnya, ini pasti dari komunitas yang macam-macam. Tapi orangnya nggak macam-macam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang kelima. Pertama, dari asal yang sama. Yang kedua, di atas bumi yang sama. Yang ketiga, kita akan pergi ke tempat yang sama. Yang keempat, kita akan membawa bekal yang sama, amal soleh. Yang terakhir yang kelima, ini tidak putus walaupun sudah mati. Jangan lupa saling mendoakan. Doa yang paling afdol doa apa? Doa orang sebelum berbuka puasa. Anis so'im hatta yuftir, sebelum berbuka duduk 10 menit, 15 menit, duduk sejenak mendoakan. Pejamkan mata, wajah siapa yang terbayang. Kalau boleh saya request, boleh? Doa untuk saya satu aja. Doakan Ustadz Somad mati husnul khatimah. Enggak salah mengaminkan, tapi jagalah perasaan saya. Baru aja kita cerita masalah rasa. Memang susah ngaji ini ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah doa ini nggak putus. Tapi katanya yang sampai cuma doa anak yang soleh Pak Ustadz. Siapa yang ngomong? Kalau kamu lewat di pemakaman Baqi, ini Masjid Nabawi, ini arah kiblat, di sebelah kiri ada pemakaman Baqi. Jangan diam saja wahai Aisyah. Ucapkan salam dan doa kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Panjang doanya Pak Ustadz. Iya. Ada yang edisi efisiensi enggak?
Ada yang pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu yang efisiensi. Makanya kalau kita lewat di kuburan, di makam tengah malam, jangan lupa assalamualaikum ya ahlal kubur. Kadang istri pun memakai ini ke suami. Suami yang ngambek nggak ngomong-ngomong, assalamualaikum ya ahlal kubur katanya. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu wahai saudaraku penghuni kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah kami akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, Allah merahmati kamu yang meninggal duluan dan yang datang belakangan. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, insyaallah kami pun juga akan bersama dengan nanti kamu di sana. Enggak mesti dari anak yang soleh. Bapak yang enggak sesuku dengan saya, yang beda bahasa dengan saya tinggal di Sumatera, bapak berada di Depok, lalu dapat kabar mendoakan saya, doanya sampai apa enggak sampai? Sampai. Bahkan di dalam sholat mendoakan saya. Enggak ada kami dalam sholat mendoakan. Dalam sholat maghrib mendoakan saya, dalam sholat isya mendoakan saya, dalam sholat tarawih mendoakan saya, dalam sholat witir mendoakan saya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Berikanlah keselamatan untuk saudara-saudara kami yang somat soleh. Itulah kenapa kita minta anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Itulah kenapa habis wudhu kita minta jadi orang soleh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Itulah jawabannya. Karena dari wudhu ke sholat kita nggak buat dosa, maka kita dapat itu doa semua orang. Bayangkan satu Masjidil Haram mendoakan kita, wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tapi kadang orang Islam nggak ingat doa itu. Kenapa? Karena cepat. Assalamu alayka, kita sedang berhadapan dengan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Telunjuknya di atas waktu diangkat waktu lafaz Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai salam baru turun. Fil alamina innaka hamidum majid. Cukup. Tapi kalau mau tambahan, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jangan lupa minta jauh dari 4 azab. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Doa penutup, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Salam, salam, salam. Salam kedamaian. Nama agamanya Islam. Asalnya salam. Siapa itu orang Islam? Man salimal muslimun, selamat orang lain min lisanihi, dari lisannya, lidahnya, wayadih, dari tangannya. Tangannya nggak pernah menganiaya orang, nggak pernah mukul orang, nggak pernah nempeleng orang. Memang tangannya nggak pernah nempeleng orang Pak Ustadz, tapi tanda tangannya Pak Ustadz. Insya Allah Allah jaga kita semua, insya Allah, amin. Jam 5.15, berarti saya sudah 1 jam. Di mana-mana Ustaz Abdul Somad itu ceramah 1 jam, kecuali di Jakarta Global University, lebih dari 1 jam. Karena lupa ngelihat pertanyaan tadi. Bagaimana caranya agar negara terus Israel dan Amerika hancur lebur sehingga dunia aman dan tentram harmonis? Kok tahu gini, tadi saya simpan aja ini. Dulu zaman Nabi Musa ada orang yang zolim dengan negara yang kuat, berkuasa 400 tahun berkuasa. Namanya Namrus. Sampai-sampai Namrus itu bertanya,
Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Adakah Tuhan selain aku? Rakyatnya semua ngomong, enggak ada. Engkaulah Tuhan, wahai Namrus. Akhirnya datang nyamuk, masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya, dia pukul-pukul kepalanya, enggak juga mati. Dia hantukkan ke dinding, enggak juga mati. Dia ambil palu, pukul, baru dia mati. Betapa mudahnya Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Namrus yang 400 tahun aja bisa, apalagi Donald Bebek. Memang dunia ini ya begitu. Sampai masanya buah yang busuk pasti akan jatuh. Habis Namrus, selesai. Muncul lagi. Siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun mimpi. Di dalam mimpinya dia lihat ada bayi kecil yang menarik mahkotanya. Lalu dia tanya Watimpir, Dewan Tim Penasehat Fir'aun. Saya tadi malam mimpi melihat ada anak bayi yang menarik mahkota saya. Kira-kira itu apa maknanya? Berarti ada anak kecil yang akan merampas kekuasaanmu, Tuan Fir'aun. Apa kata dia? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Semua anak kecil sembelih, potong lehernya. Apa yang terjadi? Anak kecil yang dihanyutkan ke air hidup. Justru Fir'aun yang berkuasa matinya di air. Parau, bahasa Arabnya Fir'aun. Parau itu banyak, parau. Fir'aun itu yang mana? Ramses II. Dari mana ketahuan Ramses II? Karena di dalam parunya ada garam. Loh, kok bisa ada garam di parunya? Karena dia mati dalam laut, tersedak masuk air garam ke parunya, dibuka. Maka dia sekarang berada di Museum Tahrir Square Kairo. Insya Allah panjang umur, nanti kita jalan-jalan ke Kairo insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Saya waktu masuk ke Museum Tahrir Square mau melihat Fir'aun, begitu mau masuk kamarnya bergetar jantung saya. Kenapa? Harga tiket mahal. Udah bayar di bawah, naik ke atas, bayar lagi. Oh, Fir'aun kata saya. Sampai di dalam lampu nggak boleh terang, karena cahaya lampu merusak kulitnya. Ternyata Fir'aun perawatan juga. Sampai di dalam, dia dalam tabung kaca. Tentara menjaga, no picture. Nggak boleh ambil gambar, mamnu' taswir. Saya udah mulai mau buka. Dia dalam kaca, seperti akuarium. Saya lihat rambutnya seperti rambut jagung, hidungnya mancung. Khawatir pula saya, matanya berkedip. Gak pakai baju, pakai anduk aja. Makanya kalau ada tetangga yang suka keluar pakai anduk, berarti jangan. Anduk. Siapa yang mengabadikan tubuh ini? Al-yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini kami abadikan badanmu. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah, supaya menjadi tanda-tanda bagi orang yang sombong setelahmu. Makanya mesti kepala-kepala daerah, presiden, gubernur, bupati, wali kota mesti mengadakan studi banding ke Fir'aun. Untuk melihat bahwa sekekuasaan, sehebat apapun kekuasaanmu, kau akan mati. Habis, setelah mati, habis. Muncul lagi, namanya Titus. Titus bekerja sama dengan Yahudi ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam. Titus raja Romawi, orang Yahudi sakit hati sama Nabi Isa karena merasa agamanya terganggu. Lalu kemudian mereka berkolaborasi untuk menangkap muridnya, namanya apa namanya itu? Yudas Iskariot. Disogok dengan beberapa keping uang emas menunjukkan persembunyian Nabi Isa.
Maka turunlah firman Allah, wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya, walakin syubbiha lahum, ada orang yang diserupakan nama wajahnya, itulah dia Yudas Iskariot. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak benar-benar berhasil membunuhnya. Barrafa'ahu Allah, Allah mengangkatnya, nanti sampai akhirnya Allah akan menurunkannya. Jadi janji Allah selalu ditepati. Innaka la tukhliful mi'ad. Kira-kira Amerika itu nanti hancurnya apakah karena kita? Enggak. Eropa, Amerika akan Islam sebelum akhir zaman bukan karena kita memeranginya dengan senjata, tapi karena mereka bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Apa buktinya? Wali kota Inggris Muslim, wali kota New York Muslim. Mereka akan hancur sendiri disebabkan tiga. Yang pertama, mereka tidak mau menikah. Kenapa tidak mau menikah? Karena kata dia punya anak ribet, jelimet, susah, payah, ngandung, nyusukan, melahirkan, dia nggak mau. Akhirnya populasinya berkurang. Makanya di Jerman siapa yang mau punya anak ditanggung negara sampai S3, sampai S teler, S cendol, S doger, S Bandung. Pertama, mereka hancur karena populasinya turun karena nggak mau menikah. Yang kedua, mereka akan binasa sendiri disebabkan oleh LGBT. Sesungguhnya LGBT itu azab untuk mereka. Maka mereka nanti akan mati dengan sendirinya disebabkan oleh virus HIV/AIDS, mati dan tidak berketurunan. Yang ketiga, karena umat Islam ramai-ramai datang ke sana. IPB, India, Pakistan, Bangladesh mengisi Inggris. Jerman itu diisi oleh imigran yang datang dari Turki. Sedangkan Maroko, Tunisia, Aljazair itu mengisi Spanyol, Prancis, Portugis, itu diisi. Maka Eropa terkepung. Ini Ustaz ngomong ini dari mana? Orang Yahudi yang nulis namanya Bernard Lewis. Bernard Lewis mengatakan Islam akan menguasai Eropa dan Amerika karena tiga hal ini. Karena mereka ketakutan. Jadi orang Eropa dan Amerika itu sekarang ketakutan. Mereka bawaannya takut. Kalau dia sedang nongkrong di pinggir laut, bawaannya takut. Nanti akan muncul makhluk dari laut naik ke atas, namanya Godzilla. Kalau dia lagi malam-malam nongkrong lihat langit, katanya takut nanti akan muncul makhluk dari atas yang ngilernya keluar, namanya alien. Kalau dia lagi di lapangan parkir di mall sendirian, dia takut nanti mobil ini akan berubah menjadi orang, namanya transformer. Tapi ada ketakutan yang paling dia takutkan, namanya Islamophobia. Maka disebarkanlah Islam teroris, Islam ekstremis, Islam fasis. Tapi akhirnya justru itu iklan gratis orang mencari Islam. Insya Allah mereka akan datang ke Indonesia menemukan Islam yang rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan saya bawa imam dari Palestina ke masjid-masjid. Jamaah kita nanya, imam, ya selama jadi imam di Indonesia apa yang paling berkesan? Saya paling berkesan melihat orang Indonesia paling santun, paling lembut, paling baik, dan paling mudah senyum. Saya mendengar itu baru yakin, oh iya memang orang Indonesia ini 5 kali kita ngelihat 5 kali senyum. Mana ada orang Eropa begitu? Nggak ada. Orang kita ini paling mudah senyum. Nggak senyum pun orang disenyum juga. Angkot lewat pun dia senyum. Jadi insya Allah mereka akan jatuh dengan sendirinya berkat kuasa Allah SWT. Amin. Seperti arisan. Siapa yang akan menjadi pasukan Islam yang mampu menghancurkan negara teroris Israel dan Amerika? Padahal ini kampus bahasanya bahasa Amerika. Jakarta Global University. Nggak ada bawa-bawa Islamnya ini. Ini bukan pesantren, ini bukan universitas Islam. Casingnya minyak babi, isinya kecap.
Luar biasa ini. Isinya malah nanya, siapa? Nanti sampai masanya terjadi perang yang luar biasa antara Yahudi dengan Islam, dan semua batu-batu akan berkata kepada tentara, ya abadallah, wahai hamba Allah, hada Yahudi khalfi, ini di belakang saya ada tentara Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia. Coba lihat, batu itu berkata kepada orang ini, ya abadallah, wahai hamba Allah. Dia nggak ada bilang wahai orang Saudi, wahai orang Mesir, wahai orang Indonesia, nggak ada. Yang akan mampu berperang melawan Israel hanyalah hamba Allah. Orang yang sudah sampai pada level hamba Allah. Bukan hamba harta, bukan hamba dolar, bukan hamba kuasa, apalagi hamba Amerika. Manusia yang bisa melawan Israel hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Maka ciptakanlah anak kita sebagai hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba jabatan, bukan hamba kekuasaan, karena dia inilah yang nanti akan mampu melawan Israel. Kenapa tidak ada negara Arab yang berkutik? Karena semua masih hamba-hamba dunia. Takut nanti minyaknya nggak dibeli Amerika, takut nanti kekuasaannya tumbang kalau tidak di backup oleh tentara Amerika. Tapi janji Allah akan terwujud, maka kita sibukkan dengan ilmu pengetahuan teknologi di kampus. Anak-anak dibawa ke masjid beribadah, bulan Ramadan mendidik berakhlakul karimah. Insya Allah kemenangan akan tiba sebelum hari kiamat. Walaupun tidak kita lihat, tapi insya Allah. Ini kok nggak ada tulisannya? Oh, terbalik. Ustaz Somad, semoga Ustaz senantiasa dikaruniakan Allah kesehatan. Amin. Kebarokahan agar kami ini senantiasa terjaga dalam pencerahan ad-din dan al-ulama warasatul anbiya seperti Ustaz Somad ini. Masya Allah. Nama saya ada sensornya. Asal dari Jombang. Oh, sedulurku iki. Aku ya wong Jombang. Peterongan. Kakak kelas 1 tahun di atas Bapak Muhammad Salim waktu SMP. Saya biasa, Muhammad Salim mertua saya, biasa dipanggil Bapak Tit. Saya sering disapa dengan Tit. Dalam satu ukhuwah sering terjadi dan kadang tidak dapat dihindari adanya dinamika atau pergesekan antar umat, pemimpin, pengurus. Mohon petunjuk dan nasihat bagaimana langkah dalam berjamaah agar tidak menjadi mengarah ke kurang harmonisan dan kadang perpecahan. Mesti ngumpul, ketemu, tatap muka. Itu sudah saya praktekkan. Yang galak, yang garang di medsos, pas ketemu ternyata layu. Saya nggak mau menyelesaikan konflik melalui grup WhatsApp, nggak mau. Dan saya mengikuti grup hanya grup tim UAS. Tapi kalau ada orang kirim, Ustadz, ini ada ini, saya ajak dia, saya undang ke rumah saya atau saya ke rumah dia. Kalau dia nggak mau ke rumah saya, dia juga nggak mau nerima saya, kita cari tempat ngopi, kita ngobrol bareng. Acaranya ngopi, ngobrol perkara iman. Duduk, makan dulu. Jangan bicara waktu lapar, emosi. Makan dulu, habis makan minum, habis itu selesai. Kalau dia ahli hisab, kasih jaga beberapa batang. Habis itu baru kita tanya, mau dibawa kemana hubungan kita? Semua bisa kita bicarakan. Kenapa mesti kelahi, kenapa mesti perang? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Enggak ada untungnya. Maka spirit dari Depok 24 masjid bisa bersilaturahim, berkolaborasi dengan kampus. Mudah-mudahan ini didengar saudara kita dari Sabang sampai Papua. Kalau masalah gesekan-gesekan, jangankan satu masjid, satu kasur aja bisa dua mimpi. Tapi kalau kita mau bersama, Masya Allah, Tabarakallah, Insya Allah. Ustadz Somad, kalau ada orang yang ngejek-ngejek Ustadz, ya saya bawa ke Polda, laporkan. Kita di samping maaf juga ada kepastian hukum.
maka insya Allah negara kita negara hukum, kita bisa maafkan. Tapi kalau sudah masalah hak, masalah uang, masalah keyakinan, maka kita negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa lebih terjaga ukhuwah, lebih tersambung silaturahim. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah satukan kita dalam ukhuwah Islamiyah insyaallah. Ala hazihin niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara karena Engkau ya Allah. Allahumma ya Latif ultuf bina, lembutkan hati kami untuk menyambung tali ukhuwah Islamiyah ya Allah. Waj'alna min mu'ammiri masajidik, jadikan kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu dengan solat berjamaah, dengan kajian-kajian keislaman ya Allah. Allahumma ja'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakatan fiha, jadikan universitas kampus ini tempat yang penuh dengan keberkahan anak-anak kami menuntut ilmu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma taqabbal minna, terima segala amal kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman, wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar wa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Kama jama'tana fi hadzal yaumil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di hari Ramadan yang penuh dengan keberkahan, fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, berkat kemuliaan Nabi Muhammad sampaikan segala niat baik kami. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mustat'afina fi Falastin, tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Allahumma ansur man nasaraddin, tolong saudara kami yang menolong agamamu ya Allah. Wakhdhulil kafarata wal musyrikin, hancurkan binasakan Israel, orang-orang yang ingin merusak agama ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.